Halo, bosku. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan rezeki lancar selalu ya. Selalu dalam perlindungannya, selalu dalam rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama aku di generalisasi pembacaan secara umum, energi ditarik secara acak. Jadi, mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Oke. Semua kembali pada sang pemilik semesta, karena ini hanyalah clue saja, gambaran saja, tidak untuk dijadikan pedoman hidup. Pedoman hidup kita adalah Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut keyakinan kalian semua ya. Dan semua kembali pada dirimu ya, karena tanggung jawab hidup ada di tanganmu. Dan jangan pernah lupa untuk selalu melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan apapun itu ya. Yang diam-diam ingin menghubungi dan menemuimu, ingin minta maaf ke kamu, sesuatu yang sudah bersalah atau sesuatu kesalahan, memang diwajibkan minta maaf ya, karena di dunia ini ada dua sisi, hablullah dan habluminan nas. Selain kita minta maaf kepada Allah, mungkin sudah cukup itu ya, tetapi sebetulnya tidak. Ada yang disebut dengan habluminan nas, kesalahan pada manusia yang dibatasi oleh waktu. Jadi buat kita semua ya, terutama sahabat aku semuanya ya, khususnya jangan umumnya buat pemirsa atau buat umumnya ya, minta maaflah agar bentuknya itu menjadi 100%. Karena kalau minta maaf sama Allah saja itu udah ya, memang minta maaf gitu loh, tetapi kita ada kesalahan pada orang yang manusia, pada manusia, sesama manusia pun kita diwajibkan. Karena hanya cuma kalau sama manusia saja atau sama Allah, kan Allah mohon maaf pemaaf, tetapi kita juga harus memohon maaf pada sesama umat, sesama manusia, pada orang yang kamu berbuat salah. Itu baru sebetulnya harus bersih, baru 100% kesalahan kita dimaafin atau terselesaikan dengan kata maaf ya. Karena apa? Makanya kita kalau berbuat salah sama sesama manusia segera minta maaf, karena manusia itu dibatasi oleh waktu, Allah tidak. Jadi ada yang disebut namanya hablum minallah dan hablum minanas, sempurna meminta maaf kepada Allah dan meminta maaf kepada orang yang dimana kita melakukan atau merasa bersalah. Sebetulnya sih minta maaf sih nggak harus menunggu lebaran sih. Setiap kita berbuat salah, kita harus selalu minta maaf agar apa? Batas waktu itu kita gunakan sebaik-baik mungkin ya, karena kita sebagai umat tidak tahu ya, ajal menjemput ya, itu karena rahasia ilahi. Jadi kalau kita berbuat salah, segeralah minta maaf pada manusia dan pada Allah dan kemudian pada manusia itu sendiri. Kalau Allah itu kekal, kalau manusia itu dibatasi waktu. Jangan sampai orangnya sudah nggak ada, kita nggak bisa minta maaf. Kamu sudah minta maaf pada Allah, tapi kamu masih punya kesalahan pada manusia, itu yang belum kamu selesaikan. Ada yang disebut dengan hablu minallah dan hablu minanas, seperti itu. Permohonan kepada Allah, hubungan pada Allah, dan meminta maaf pada hubungan dengan sesama manusia ya. Sedikit tambahan aja seperti itu. Kita akan mulai. Yang diam-diam ingin menghubungimu dan menemuimu, ingin minta maaf ya. Berbuat salah tuh nggak gengsi ya, minta maaf lah biar damai dunia akhirat. Yang pasti sama-sama membuka mulut, lebih baik mengeluarkan kata-kata yang baik, yang arif ya kan. Sama-sama buka mulut gitu. Tapi lebih baik kita membuka mulut dengan sama-sama buka mulut gitu lah, tentang sebuah keputusan. Yang diam-diam ingin menghubungi dan menemuimu, ingin minta maaf ke kamu tentang sebuah keputusan. Mungkin dia ini bisa vice versa, karena ini adalah general reading. Kalau ingin pure kamu dan orang yang kamu pertanyakan, silahkan personal reading. Ada sebuah keputusan
di mana dia sudah mengambil keputusan untuk sesuatu hal yang besar, sesuatu hal yang akan dia lakukan, sesuatu hal yang dia sudah pikirkan matang-matang, sesuatu hal yang memang harus dia lakukan, tidak cuma sekedar dipikirkan, tapi dia ingin melakukan sebuah tindakan. Ya tentang apa sih? Ini LDR-an ya. Ada yang melalui komunikasi, ada yang bertemu melalui medsos, ada juga yang ya medsos, melalui medsos itu, dan terhubung dan komunikasi. Dan LDR-an dan jarak jauh. LDR itu jarak jauh, Des. Iya, LDR. Tentang sebuah hubungan antara kamu dan dia. Ini khusus LDR enggak? Ini Des. Enggak. Ini untuk umum, untuk yang intinya ada komunikasi. Ya, tetapi lebih banyak mereka terhubung secara LDR dan lebih banyak ke hubungan pertemuan dengan melalui medsos gitu. Dan melakukan sesuatu yang bijaksana. Kamu tuh di pandangan dia tuh cantik, solehah, ya kalau feminim ya cantik, pintar, bijaksana. Sebaliknya pun seperti itu kalau maskulin dan feminim yang menonton. Ini mengambil sebuah keputusan untuk melakukan komunikasi. Ya, ini yang terbaik menurut dia. Karena diantaranya karena dia juga kangen gitu ya, juga rindu gitu kan ya. Ada rindu, ada cinta yang besar di sini kan. Kenapa dia ingin minta maaf? Tentu saja sudah berbuat salah, atau mungkin menurut dia salah ya. Karena ada sebagian yang aku lihat di sini, kenapa dia melakukan, ingin menghubungi kamu dan menemui kemudian meminta maaf, karena ternyata dia sudah berumah tangga, atau hubungan ini baik yang LDR walaupun ada yang LDR-an, ada yang memang tidak LDR-an ya, tapi hubungan ini sudah terjalin, saling mencintai, saling merindukan. Tetapi apa yang tertera di sini bahwa seorang yang kamu cinta atau yang dia cinta ini kamu bisa dia salah satunya itu sudah berumah tangga, atau malah kedua-duanya sudah berumah tangga. Artinya kalian berdealing dengan orang yang sudah punya pasangan. Tapi di medsos itu kan dunia maya itu biasanya dunia yang penuh dengan dunia yang beraneka warna. Apa sih beraneka warna? Ya ada sih, merah terlihat biru gitu, putih terlihat hitam, terlihat putih kayak gitu. Ya lebih ke pura-pura lajang ya, pura-pura duda, pura-pura single parent padahal sudah ada pasangan di rumah atau sudah ada pasangan gitu kayak gitu. Berdealing dengan pasangan orang ini untuk kata sebuah kita maaf dia yang menghubungi atau menemuimu atau meminta maaf karena dia ternyata sudah ada kata punya rumah tangga, tapi dia mencintai kamu. Dia masuk ke player ya, maksudnya orang ini player kok bisa minta maaf? Player juga manusia. Dia mungkin merasa tidak tenang ya, membohongi juga di belakang tuh ada pasangannya. Karena apa? Orang yang sudah memang orang itu memang dasarnya tuh baik. Mau selingkuh tuh mikir, mau nipu tuh mikir gitu ya kan. Makanya ini entah kamu tadi ya, tetapi intinya ada salah satu yang mempunyai pasangan atau malah kedua-duanya punya pasangan dan ingin menemui. Ini berkenalan melalui medsos, mungkin sudah jauh ya, atau LDR-an, perkenalan melalui medsos atau LDR, atau memang dari awal sudah pacaran kemudian terbentuk sebuah hubungan LDR-an, atau komunikasi lancar aja. Tapi ada salah satu di antara kalian itu sudah punya pasangan, entah kamu entah dia. Dan inilah kesempatan dia untuk keinginan untuk menemui kamu dan menghubungi dan menemui kamu untuk meminta maaf. Ya artinya
atau sebuah kesalahan. Ya, dia sudah menikah. Mungkin dia juga pernah janjiin akan menikahi kamu, tapi sebetulnya dia sudah punya pasangan. Dan mungkin sebuah keputusan ini diambil dengan sesadar-sadarnya bahwa dia memang player sih, sudah punya suami atau sudah punya istri, ngakunya masih terhubung sama medsos ya, dunia digital. Kalau nggak hati-hati kita bisa terpuruk ya. Memudahkan tapi juga memudahkan tapi juga bisa membuat kita terpuruk kalau kita nggak bisa melakukan atau menggunakan medsos atau dunia digital ini dengan benar ya. Dan ini terjadi di sini yang aku bacakan, yang diam-diam menghubungi dan menemui ingin minta maaf karena melakukan sebuah kesalahan ya, tipu-tipu, belum sudah punya pasangan ngakunya belum, atau memang sudah sama-sama tahu tapi melakukan, sudah ada pernikahan dan dia menjanjikan atau kamu dijanjikan atau kamu yang menjanjikan. Ini bisa vice versa. Intinya kalian sudah terhubung, saling mencintai dan ingin menuju ke jenjang pernikahan, cuma menunggu waktu saja. Atau pacaran tapi sudah menjanjikan mau dinikahin, padahal yang di sana sudah punya pasangan dan kamu pun sudah punya pasangan ya, seperti itu. Makanya dia mulai menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan dan ingin membuka lembaran baru dengan cara melupakan kesalahan-kesalahan di masa lalu, dan dia ingin meminta maaf kepadamu, ingin membuka lembaran baru lagi dengan pasangannya atau memperbaiki hubungan. Itu yang terjadi ya alhamdulillah udah cepat sadar. Itu yang terlihat bahwa orang ini sudah punya pasangan tapi menjalin hubungan dengan kamu, dan dia saat ini ingin menemui kamu karena letak kalian yang LDRan sebagian besar ya, atau ini yang kamu yang melakukan karena kamu yang punya pasangan ya kan ya. Dan ini yang dia sudah dia pikirkan. Dia sering menyendiri, sering merenung, sering mengisolasi diri bahwa yang dia lakukan itu sebuah kesalahan, di mana dia makanya ingin minta maaf karena dia sudah punya pasangan tapi melakukan hubungan dengan kamu, pacaran gitu ya, atau ya TTM-an ya. Selingkuh atau ini maksudnya selingkuh sih, tapi nggak dijelaskan selingkuh, teman, lebih ke merasa bersalah pada pasangan dan padamu gitu, dan ingin minta maaf karena dia ingin melupakan kejadian ini dan ingin membuka lembaran baru. Dan dia sudah merenungkan, benar-benar merenungkan, dan ibaratnya sudah menemukan jalan titik temu bahwa dia lebih baik meminta maaf dan tidak menyudahi, tapi lebih ke harapan pertemanan aja ya. Dia sering merenung ini, sering berdoa, memohon petunjuknya bahwa hubungan ini adalah sebentuk kesalahan dan dia harus menyelesaikan hubungan ini untuk tidak berkepanjangan, karena ini akan diawali kapan? Dia akan diawali sesegera mungkin, tapi dia kadang-kadang juga masih ragu-ragu ya, karena dia masih merasa cinta sama kamu tetapi kenyataannya berbicara lain ya kan. Dia sudah punya pasangan atau kamu yang sudah punya pasangan. Yang pasti dia ingin memulai dari titik nol. Kalau terhubung ya terhubung sebagai teman atau sebagai saudara atau sebagai apa. Tetapi intinya dia merasa bahwa hubungan ini harus dia minta maaf ke kamu karena sudah menipu. Tapi selebihnya malah berlanjut gimana, Des? Itu tergantung kalian berdua. Tapi yang pasti jangan pernah membuat hubungan baru sebelum hubungan lama selesai. Apapun alasannya nggak dibenarkan. Ya, jadi jangan suka membuka hubungan baru kalau masih ada hubungan lama. Selesaikan dulu kalau memang kamu ingin terhubung dengan yang baru.
biar nggak numpuk masalahnya gitu loh, gitu. Misalkan kamu pacaran sama ini orang, alih-alih karena apa alasannya, karena kamu sudah nggak ada kecocokan, selesaikan dulu masalah dengan pasangan kamu, baru menjalin hubungan dengan yang ini gitu ya. Jangan malah menambah masalah dengan masalah baru seperti itu. Sebaiknya kita lihat lagi, kita selingin ini ya, buat pengetahuan, tambahan pengetahuan. Jika ada orang yang benci sama kamu, jangan benci orangnya ya, karena yang salah kelakuannya. Dan mungkin dia tidak bahagia, makanya cari masalah. Jadi kalau kamu jika ada orang yang benci sama kamu itu gak usah ditanggapin ya, jangan benci sama orangnya, karena yang salah itu kan kelakuannya nggak bagus itu ya kan. Mending kita mundur pelan-pelan. Ada yang mau tanya kabarmu karena peduli, tapi ada juga yang tanya kabarmu karena perasaan atau penasaran aja. Ada juga ya yang penasaran, tapi ada juga yang memang peduli ya kan, seperti itu. Tetap kita respon baik-baik ya, selama kita tidak dirugikan atau tidak mengenai harga diri kita. Cinta atau perasaan kasih sayang yang kuat ya, atau ketertarikan pribadi atau pengabdian kepada seseorang, atau ungkapan emosi yang kuat ya kan. Ada ini ya, cinta atau perasaan kasih sayang ya, perasaan kasih sayang yang kuat atau ketertarikan pribadi atau pengabdian kepada seseorang ya, tentang sebuah ungkapan emosi yang kuat, karena makanya itu dia peduli atau memang penasaran ya gitu ya. Hati-hati dengan batuk, pilek ya, atau sakit kepala, gangguan mulut atau sakit gigi dan sariawan dan lain-lain ya. Jadi jaga kesehatan, jangan pernah lupa untuk menjaga kesehatan. Itu bentuk dari mencintai diri sendiri juga. Bagaimana kamu mencintai orang lain atau orang yang kamu cintai kalau kamu sendiri sama diri sendiri nggak mencintai? Kalau udah sakit kan nggak bisa mencintai ya kan, seperti itu. Kamu akan lebih seksi, kamu akan lebih sukses ya, seksi. Kamu akan lebih sukses daripada orang-orang yang suka pamer dan umbar-umbar. Kamu akan lebih bersinar. Ya lebih baik diam sih. Mau ada mau nggak ada tuh diam. Ya, kalau nggak ada ya cari. Kalau ada ya jangan pamer kayak gitu. Karena segala sesuatu itu bisa berbalik ya, seperti itu. Orang yang pintar itu bisa kalah dengan orang yang bodoh. Karena orang bodoh kalau rajin bekerja, rajin belajar akan menjadi pintar. Tapi orang pintar itu biasanya menyepelekan karena merasa sudah pintar, kemudian tidak mau lagi belajar karena merasa sudah pintar. Nah, disitulah yang menjadi bahan perbandingan ya, yang kamu akan sukses daripada orang-orang yang suka umbar-umbar ya, karena merasa sudah oke, sudah berhasil, makanya dia umbar-umbar. Padahal nanti kamu ini yang akan lebih bersinar. Jadi pakailah kata-kata ini untuk memotivasi diri kamu ya, bahwa kamu bisa bersinar. Kenapa? Karena semua itu diusahakan, dipertahankan, bukan diusahakan tanpa mempertahankan. Yang ada nanti malah menjadi terbalik ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Yang diam-diam ingin menghubungi dan menemui dan ingin minta maaf. Jadi dia punya keputusan ya, komunikasi, dan akan menemui kamu untuk meminta maaf karena ada sesuatu yang memang dia merasa ini adalah salah dan ingin memperbaikinya, seperti itu. Ini bisa terbolak-balik ya. Kalau kamu ingin pure energi kamu, silakan personal reading. Ya. Dia yakin, dia sudah meyakini apa yang dia akan lakukan, yaitu dengan menemuimu, menghubungi kamu, menemuimu dan ingin meminta maaf tentang sebuah kejadian yang sudah terjadi, walaupun keadaannya sedih. Ini nanti akan terjadi patah hati ya,
walaupun keadaan ini sedih dan memang betul-betul menyedihkan ya, membuat patah hati, tapi itu dia akan lakukan dan dia sudah yakin akan melakukan itu, yaitu meminta maaf. Lebih kejujuran di atas segalanya, sekalipun pahit, ya kan. Jujur itu pahit, manis itu enak. Ya, bohong itu manis, ibaratnya seperti itu. Jujur itu pahit, bohong itu manis. Tapi kalau jujur itu pahit, ibaratnya kamu kayak minum jamu, minum obat, itu pasti pahit dulu, tetapi kamu akan sembuh. Tetapi kalau bohong itu manis terus, tetapi kamu harus menutupi dengan kebohongan seterusnya, dan yang akhirnya akan membuat kamu sendiri tidak nyaman dan gimana ya, kayak ngerasa berdosa aja gitu, kayak ngerasa tertekan ya ibaratnya kayak bohong itu manis, ibaratnya kayak permen itu kalau dimakan enak tapi bikin gigi kamu ompong, ya kan. Bohong itu manis gitu, seperti permen gitu, tapi bikin kamu ompong atau bikin kamu sakit, seperti halnya gitu, ya kan. Karena dia selama ini galau ya, memikirkan hal ini, mungkin dia lebih cepat merasa bersalah karena memang tidak seharusnya seperti itu ya. Walaupun kalian hubungan saling cinta, tapi kalau sudah ada pasangan ya, kalau sudah nggak suka sama pasangannya ya bilang aja gitu, jangan meninggal atau jangan melakukan sesuatu yang menyakiti seorang di belakangnya gitu loh, ya kan. Ya kan, jadi di sini ada yang tersakiti walau kamu cuma sekedar di medsos gitu, inbox atau likes atau komen tuh. Wideng tresno jalan soko kulino, endingnya akhirnya jatuh cinta. Kalau nggak kamu yang jatuh cinta, ya dia yang jatuh cinta. Kalau nggak kamu dan dia, dua-duanya jatuh cinta, yang membuat sebuah hubungan menjadi retak dengan yang di belakang sana atau dengan pasangan ya, karena sebetulnya dia cinta sama kamu gitu loh, tapi hubungan ini dia nggak mau tertekan atau nggak mau berbohong, makanya dia ingin jujur tentang keadaan dia gitu ya. Dan dia sudah merenungkan ini dan dia ingin santai gitu, nggak usah banyak tekanan atau merasa bersalah, dia nggak ingin ya, dia nggak ingin merasa bersalah, makanya dia ingin minta maaf dan ingin menemui untuk melakukan atau menjalani atau mengatakan sesuatu yang dia ingin katakan ke kamu ya, seperti itu ya. Dan dia sudah ya yakin, walaupun nanti dia akan merasa patah hati dan sedih sekali, tapi itu akan dia lakukan. Single sudah ingin dia lakukan karena dia ingin secinta apapun ya, tapi itu dia harus lakukan, serindu apapun dan sesedih apapun, dia sudah bertekad untuk mengatakan ini semua dan meminta maaf, karena hubungan ini juga memang sebetulnya nggak ada ininya sih, nggak ada tujuannya atau nggak ada endingnya, karena di sini juga masih cuma nggak ada kepastian ibaratnya tuh, seperti itu. Cuman kayak sekedar suka sama suka atau memang sekedar penasaran aja. Yang indahnya itu dia cepat menyadari kesalahannya gitu, bahwa yang dia lakukan ke kamu itu sebetulnya membohongin atau ibaratnya itu tidak dibenarkan gitu ya. Dan dia sepertinya memang juga selain takut dengan pasangan, juga takut kamu terluka dan pasangannya terluka gitu. Itu yang terlihat sih ya. Jadi itu yang terjadi, kenapa dia ingin menemuimu, kenapa dia menghubungi dan ingin minta maaf, karena tentang sebuah keputusan yang harus dia lakukan dengan dia sudah merenungkan, sudah memikirkan matang-matang apapun resikonya, seperti itu ya. Nanti yang terjadi pada kamu pun akan ada yang disebut dengan namanya sukacita. Jujur itu pahit, tapi jujur itu meringankan ya. Tidak ada mengunak-unak atau tidak ada tekanan apapun ya. Kalau nanti tetap cinta ya itu urusan kalian. Cuman aku menyampaikan bahwa di sini nanti ada yang diam-diam ingin minta maaf sama kamu dan menemui kamu dan menghubungi kamu terlebih dahulu,
Karena di sini terlihatnya memang bentuknya tuh kayak dua konsep. Hubungan seperti ini maksudnya seperti dua konsep yang berbeda atau bertolak belakang gitu. Jadi harus diselesaikan ya, biar tidak terjadi salah paham yang berkepanjangan dan ada yang tersakitin gitu. Ya, di sini ada honoring and your energy. Jadi kamu diminta untuk lebih menghormati energi kamu, memuliakan energi kamu daripada membuang-buang waktu. Ini buat yang sudah pasangan ya, itu sesuatu hal yang tidak dibenarkan, tetapi itu endingnya malah saling, ada yang luka dan melukai, ada yang melukai dan ada yang terlukai seperti itu. Dan dia kemudian untuk sadar atau sebuah keputusan sudah diambil untuk menemui kamu dan meminta maaf seperti itu. Ada ill outgus dan semuanya nanti akan baik-baik saja kok, nggak masalah buat kamu juga, buat dia juga. Cuma ya resiko patah hati buat dia ya nggak apa-apa, atau resiko patah hati buat kamu kalau selama itu di jalur kebenaran. Mungkin kamu harus ACC, ya sudahlah, memang kita melakukan sebuah kesalahan, mari kita selesaikan, kita sambung silaturahmi. Kalau jodoh toh ndak kemana gitu ya kan. Sebuah energi maskulin ya, tentang sebuah energi maskulin, tentang energi maskulin, yaitu tentang kekuatan atau kekuatan ya yang kuat, yang terlihat, yang terhubung dengan sifat ambisi dan logika, yang secara skripsi itu dikaitkan dengan laki-laki, harus mampu, harus bisa ya gitu ya, pakai logika aja gitu loh, jangan pakai perasaan. Kalau pakai perasaan nggak selesai. Dan ini sepertinya dia pakai logika, dan kamu harus pakai logika. Kalau udah jatuh cinta tetapi menjatuhkan cintanya di tempat yang nggak tepat, nanti endingnya tidak bagus. Misalkan kamu jatuh cinta dan menjalin hubungan dengan orang yang sudah berumah tangga, itu cinta tapi nggak tepat, seperti itu. Nah di sini kamu diminta untuk menggunakan logika bahwa ini tidak boleh gitu ya. Oke, sahabat semua ya, semoga ini bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Tetap pedoman kita adalah sang pemilik alam semesta. Tetap kita tidak boleh menutup mata ya karena perasaan cinta, terus kemudian menutup mata bahwa ini adalah cinta gitu ya, yang disebut cinta anugerah. Tidak seperti itu. Kita harus juga menggunakan logika dan akal sehat bahwa cinta boleh tapi bodoh jangan ya, seperti itu. Kita harus pintar boleh tapi jangan nakal, boleh tapi janganlah nakal boleh tapi tidak boleh bodoh, atau bandel boleh tapi jangan murahan, kayak gitulah ibaratnya. Kita lihat pesan untuk kamu, aku ambil secara acak. Kita kan bukan satu persatu pesan untuk kamu ini ya. Apakah yang kamu harapkan dari dia ini untuk kamu ya, pesan ini ya. Untuk yang menonton video ini, kasih sayang, tebarkan kasih sayang, bukan cinta ya. Kadang-kadang orang salah kaprah. Ya kan? Jadilah pohon yang rindang, jadi yang selalu tutur kata pun bagus, menyenangkan, tapi tidak memakai topeng. Memang itu keluar dari hati kita tentang sebuah kearifan, tentang sebuah ketenangan yang membuat suaramu atau kata-katamu itu bisa mereda gitu, jadi bisa menjadi penyejuk gitu. Jadilah penyejuk ya. Bersyukur dalam segala keadaan, wajib ya, harus ya, kita harus bersyukur dalam segala keadaan. Jangan lagi senang kita tertawa, giliran susah nangis. Tapi jadilah kamu menangislah di saat suka, tersenyumlah di dalam duka. Artinya dalam keadaan apapun kamu bersyukur, tersenyumlah, semua akan baik-baik saja. Nanti akan ada yang disebut dengan it's all good, semua akan baik-baik saja ya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran
Kalau kamu ada di ranah ini, jadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Yang nggak bagus buang, yang bagus ambil. Ya seperti itu, untuk bijaksana untuk menyikapi readingan ini. Ya, kalau yang mau personal reading silakan personal reading ya. Ada nomor WA dilampirkan di dalam videonya. Dan tetap semangat dan semangat ya. Mencintai apapun yang ada di dunia karena Allah. Jangan mencintai karena pengertian kamu sendiri. Ya. Ada kesalahan milik Ganes, ada kebenaran mutlak misal sempurna Allah Subhanahu wa taala. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Oke. Energi yang tercurah dan tertumpah ya, ada bisikan. Kamu belum baca ini tentang energi yang tercurah di sini. Di sini terlihat ada Virgo, ada energi Libra, ada energi Taurus, ada Scorpio ya kuat sekali. Yang terakhir ada Aries, seperti itu. Oke sahabat semua ya, semoga bermanfaat. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkati. Amin.